Pernah di suatu hari di dalam hutan saya pernah menggunakan air minum untuk berwudu. Lalu saat berwudu nggak sengaja airnya masuk ke dalam botol. Otomatis kan airnya jadi mustakmal. Sedangkan saat itu hanya itu air yang saya punya. Bolehkah saya pakai? Pertanyaannya, siapa bilang air yang kita pakai wudu memercik ke dalam air tersebut jadi mustakmal air itu? Siapa bilang gitu? Ini kesalahan fatal, banyak sekali orang belajar fikih salah dalam hal ini. Ini kita wudu nih, basuhan pertama yang menetes dari wajah misalnya itu mustakmal. Ini yang menetes dari wajah ini yang mustakmal, bukan yang di situ. Tapi ini jatuh misalnya ke dalam ember yang kita pakai untuk wudu, ember jadi mustakmal? Tidak. Siapa bilang ember jadi mustakmal? Emang najis apa air mustakmal itu? Sehingga kalau memercik kepada air lain jadi najis juga? Jadi mustakmal? Enggak ada seperti itu dalam fikih. Ada memang bukunya dulu Arab Melayu, nggak tahu siapa yang ngarang itu. Gara-gara itu mungkin akhirnya jadi pedoman banyak yang salah dalam fikih. Nggak ada seperti itu. Pian mandi wajib, lalu kemudian air yang ada di tubuh pian memercik ke dalam baskom. Nggak jadi mustakmal baskom itu. Gara-gara air yang di tubuh pian mustakmal memercik ke sana. Karena air mustakmal tidak dapat memustakmalkan yang lain. Air mustakmal itu adalah yang ada di anggota badan lalu kemudian terpisah. Nah ini yang terpisah ini yang mustakmal. Jatuh ke lain nggak jadi mustakmal itu. Kan bukan najis. Nah kalau pian mengatakan air mutaghayyir, taghayyuran fahishan, boleh. Air mutaghayyir itu adalah air yang berubah karena kejatuhan air lain lalu berubah. Seperti misalnya air mutlak, kejatuhan kopi lalu berubah jadi hitam, itu jadi mutaghayyir namanya, bukan mustakmal, mutaghayyir, nggak boleh dipakai. Nah ini air yang ada di tubuh kita setelah kita gunakan untuk mengangkat hadas, entah itu besar atau kecil, memercik ke ember, itu sama hukumnya dengan air mutaghayyir tadi. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu berubah, karena air yang ada di tubuh kita sama warnanya, bau dan rasanya dengan yang memercik ke dalam ember itu. Jadi apa? Untuk mengetahui berubah atau tidak, kita takdir, kita kira-kira. Itu namanya taghayyur takdiri namanya. Seandainya beberapa tetes air memercik ke dalam, beberapa tetes air yang kita gunakan untuk wudu memercik ke dalam ember itu, kita kira-kira itu adalah air misalnya air astagfirullahaladzim, betul namanya asir, jus limau misalnya, mercik beberapa percik sana, kira-kira berubah nggak air jus limau itu? Apa air itu dengan jus limau yang hanya beberapa percikan saja? Kalau kita katakan tidak berubah warnanya misalnya, cari lagi bau ladan, apa ya, ladan itu luban kayak menyan putih. Kira-kira air menyan putih hanya beberapa percik jatuh ke sana berubah baunya nggak? Oh nggak mungkin. Kemudian warna, ada air jus rumman itu ya, delima ya, jatuh beberapa percik ke dalam ember itu merubah nggak kira-kira? Enggak. Berarti air warna, rasa dan bau tidak merubah dengan hanya beberapa percik, maka air itu tidak dihukumi mutaghayyir. Silahkan pakai untuk mengangkat hadas. Dan ingat, hukum mentakdir atau mengira-ngira seperti tadi, bau menyan putih, rasa-rasa jus limau tadi, dan aroma warna seperti rumman tadi, delima, itu hukumnya kata Imam At-Tuhi sunnah aja, kada wajib. Seandainya dia tetap nekat untuk bersuci dengan air yang kepercikan tadi, hukumnya sah. Kenapa? Idh ghayatul amri annahu syak wal yaqinu la yuzalu bisyak. Karena inti dari keseluruhan itu puncaknya dia ragu-ragu. Jadi harus dikira-kira, dan keragu-raguan tidak bisa menghilangkan keyakinan. Kita yakin ini air tohir mutahhir, suci dan dapat mensucikan, lalu ragu-ragu lantaran kepercikan air yang ada di tubuh. Keragu-raguan tidak bisa menghilangkan yang yakin tadi. Pakai aja, sah, nggak apa-apa. Ngerti nggak ya? Ya pahami seorang aja nanti ulangi lagi videonya di channel Majelis Langgar Al Hidayah, lawan di channel Syarif Asam-Asam.
Cari syarif asang-asang. Biar orang Bugis. Ya. Asam-asam, asang-asang. Jadi ya begitu ya keterangannya. Jadi tidak dapat memustakmalkan. Ingat sekali lagi, air mustakmal itu apa? Huwal ma'ul ladzi yarfa'u ma labudda minhu. Air mustakmal itu adalah air yang mengangkat sesuatu yang harus diangkat olehnya, yaitu hadas. Nah, air yang mengangkat hadas itu adalah basuhan pertama. Nah, ketika air itu membasuh wajah dan itu adalah basuhan pertama, itu yang mustakmal. Itu pun kalau sudah terpisah dari wajah. Paham? Ini yang mustakmal, ini wajah nih, air wudu, ada air. Ini belum mustakmal. Madama mutaraddidan bil udwi, selama dia masih mengalir di sekitar wajah tadi, di anggota, masih belum mustakmal. Pas dia terpisah, nah ini yang mustakmal nih. Ini aja yang mustakmal. Kalau memercik ke ember, ke baskom, apakah jadi mustakmal? Enggak, sama bilang itu jadi mustakmal. Bicara tentang mustakmal, tidak ada seperti itu mustakmal. Kalau mutaghayyir mungkin, itu pun taghayyur takdiri tadi. Dan itu pun sunnah aja kata Imam At-Tuhi, enggak wajib. Pahami baik-baik, ngerti kan ya? Keterangan saya sakit rakungan nah. Amun kada paham juga terlalu benar. Ya, ngerti ya insyaallah ya. Jadi enggak apa-apa, pakai aja, teruskan wudunya. Jangan takut, jangan khawatir. Mustakmal. Ya Allah, itu sudah ulun gitu, ulun kayak pian juga dulu. Pemahaman ulun waktu pertama belajar agama dulu kayak gitu ulun. Dikira air yang kepercikan dari tubuh memercik ke ember atau baskom tempat kita wudu atau tempat kita mandi jadi mustakmal juga. Ulun kira begitu, padahal bukan begitu yang maksud. Dan hati-hati ketika kita mengambil air mandi wajib, misalnya kita niatkan di kepala, tangan kan belum basah, lalu kemudian tangan ini mencelup ke dalam air yang nggak sampai 2 kullah, lalu kita angkat. Nah ini mustakmal betul ini. Kenapa? Karena tangan kita masih belum terangkat hadasnya, masuk ke dalam air. Iya kan? Berarti air yang kita celupkan tangan itu akan mengangkat hadas tangan. Kita angkat tangannya, maka air itu mustakmal itu. Kenapa? Karena hadas tangan kita ada di situ, jatuh semua ke situ. Bukan yang menetes, tapi ketika diangkat langsung mustakmal. Karena tangan kita langsung bersentuhan dengan air itu, dan air itu tidak sampai 2 kullah. Hati-hati itu ketika menggayung. Nah, bagaimana caranya supaya ketika menggayung itu pas kena air, kita sudah niat nih kena air tangan kita dan air itu tidak mustakmal. Kata ulama, niat iktiraf. Niat iktiraf. Apa itu niat iktiraf? Niat menggayung. Jadi dalam hati aku niat menggayung air, bukan mengangkat hadas di air. Jadi ketika tangan tercelup tanpa sengaja, gak terangkat hadas tangan dan air tidak menjadi mustakmal. Karena sudah niat iktiraf. Ini alal mu'tamad. Tapi kata Imam Ghazali, nggak usah niat iktiraf, cukup uruf, kebiasaan kita. Karena uruf sudah menganggap ketika orang menggayung air di baskom yang tidak sampai 2 kullah, dia tidak niat mengangkat hadas di situ. Sudah terbiasa seperti itu. Dia cuma niat menggayung saja, ikhrajul ma' anil ina, mengeluarkan air dari baskom atau wadahnya. Jadi nggak usah niat iktiraf pun nggak apa-apa. Cukup kebiasaan kita menggayung air, itu niatnya menggayung, bukan mengangkat hadas di air, cukup kata Imam Ghazali. Nah, lebih mudah lagi pulang, kada wajib niat iktiraf, ujar Imam Ghazali. Umpati Imam Ghazali. Iya. Dan sidin mazhabnya Syafi'i juga. Itulah maksud dari perkataan ikhtilaful ulama'i rahmah. Perselisihan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmat. Paham sudah air mustakmal? Paham, insyaallah ngerti ya. Kan batuk nah. Enggak ada paham juga terlalu. Jadi ingat, pemahaman mustakmal bukan seperti yang ditanyakan di sini tadi. Jadi teruskan aja wudunya, enggak apa-apa. Karena itu bukan mustakmal itu. Bukan mustakmal.